Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halan Movie. Kali ini kita mau review film yang baru dirilis tahun 2022 berjudul Last Seen Alive. Film bergenre action thriller ini akan memiliki cerita yang membuat kita sangat penasaran, Wak. Gimana nggak penasaran? Jadi ceritanya istri dari Will yang diperankan oleh Gerard Butler ini tiba-tiba menghilang saat di SPBU. Saat sedang membeli minum, istrinya menghilang gitu aja, nggak tahu kemana. Lantas kemana sebenarnya istrinya itu ya, Wak? Apakah dia diculik atau tersesat atau pindah ke dimensi lain? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan Will dan istrinya yang bernama Lisa sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya Lisa, Wak. Will dan Lisa sudah menikah lama, Wak, namun sayangnya hubungan mereka sekarang nggak begitu baik. Ya bisa dibilang diambang perceraian lah hubungan mereka. Meski Lisa dan Will hidup dengan berkecukupan, tapi ternyata itu bukan jaminan mereka bisa baik-baik aja. Perasaannya Lisa tidak lagi sama seperti yang dulu. Entah itu karena Will yang sibuk bekerja dan tidak punya banyak waktu untuk Lisa, atau karena emang Lisanya aja yang udah bosan pada suaminya itu. Ya intinya Lisa sekarang ingin mereka sendiri-sendiri dulu lah. Meski hal itu berat diterima oleh Will, tapi ya apa boleh buat, dia pun mengikutinya. Nah makanya hari ini Will akan mengantar Lisa ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, sebelum sampai mereka pun singgah dulu ke SPBU untuk mengisi bensin. Selagi Will mengisi bensin, Lisa pun ke dalam untuk membeli minuman. Lalu setelah membeli minuman, terlihat Lisa di sana dipanggil oleh seorang lelaki. Namun di situ Will tidak melihat karena sedang sibuk memainkan HP-nya. Kemudian tiba-tiba Lisa pun menghilang begitu saja. Setelah beberapa waktu berlalu, Will mencari Lisa ke dalam karena Lisa tak juga kembali dari tadi. Namun sayangnya dia tidak menemukan istrinya itu. Will mencoba bertanya ke si kasir ini apa dia melihat istrinya tadi di sini. Namun si kasir juga mengatakan tidak melihatnya, Wak. Kemudian Will mulai mencari ke sana kemari namun tidak menemukan Lisa dimanapun. Will mencoba menghubungi teleponnya Lisa tapi nggak diangkat juga. Kemudian Will bertanya lagi ke si kasir apakah dia mengingat ada wanita berbaju putih tadi ke sini. Tapi ya lagi-lagi si kasir pun mengatakan tidak begitu memperhatikan ya karena banyak pembeli yang datang ke sini. Kemudian Will berkeliling lagi dan mulai panik kemana istrinya pergi. Setelah lama mencari, akhirnya Will menelpon polisi dan melaporkan kalau istrinya menghilang. Dia sudah berusaha mencari tapi tidak ada juga. Nah ini kasus orang hilang, jadi Will diarahkan ke detektif Peterson. Si detektif mencoba menenangkan Will dan akan segera menuju ke sana. Sembari itu Will disarankan jangan pergi dulu dari situ, karena siapa tahu istrinya akan kembali ke situ nanti. Singkat cerita, Will tidak sabar menunggu di situ, Wak. Dia pun berpikir mungkin istrinya pulang ke rumah orang tuanya secara diam-diam ya kan. Jadi Will pun berinisiatif pergi ke rumah orang tuanya Lisa yang tidak begitu jauh dari situ. Will bertanya ke mereka apa Lisa ada datang ke sini. Orang tuanya pun mengatakan kalau Lisa belum ada sampai ke sini dari tadi. Malahan mereka berpikir Lisa harusnya datang ke sini bersama dengan Will. Nah di sini Will semakin gelisah dan panik kemana sebenarnya istrinya menghilang. Orang tuanya Lisa juga mulai panik, Wak. Lalu Will mengatakan ke mereka agar segera menghubungi Will jika Lisa nanti datang ke sini. Kemudian Will pun kembali ke SPBU yang tadi. Tak lama kemudian si detektif Peterson datang ke situ menemui Will. Lalu di situ Will menjelaskan ke si Peterson bahwa istrinya menghilang sekitar 1,5 jam yang lalu. Kemudian Peterson pun bertanya apakah Lisa meninggalkan barang pribadinya. Lantas Will pun menunjukkan tas dan laptopnya yang tertinggal. Tapi di situ tidak ada ponselnya Lisa. Detektif Peterson masuk ke dalam market dan bertanya apakah mereka menyimpan rekaman CCTV. Kemudian kasirnya ini yang bernama Oscar menjelaskan kalau CCTV mereka sudah rusak dan tidak merekam apapun. Karena tidak ada rekaman CCTV, jadi si detektif mengatakan akan kembali ke kantor untuk membuat laporan orang hilang dan membawa barang-barang pribadinya Lisa untuk diperiksa. Setelah itu si polisi pun pergi dan Will memilih tinggal di situ. Kemudian saat Will berkeliling, dia melihat ada kamera di SPBU dan sadar kalau kamera itu tidak rusak. Dia melihat kamera CCTV itu menyala. Kemudian Will pun masuk ke dalam dan langsung melabrak si Oscar tadi. Dia merasa si Oscar ini menyembunyikan sesuatu, Wak. Jadi akhirnya Will pun mengambil paksa rekaman CCTV di kasir itu dan pergi. Will kemudian segera berangkat ke kantor polisi dan menyerahkan rekaman CCTV itu ke detektif yang tadi. Will juga memberitahukan kalau si Oscar itu pasti terlibat dalam kasus ini. Kemudian mereka pun melihat isi rekaman CCTV itu, Wak. Dan benar saja mereka melihat Lisa sebelum menghilang sempat berbicara dengan seorang pria asing yang mereka tidak kenal. Dan saat Lisa mengikuti pria itu, sayangnya sebuah truk menghalangi pandangan kamera.
Lalu setelah truk itu pergi, Lisa dan pria asing itu menghilang begitu saja, Wak. Mereka pun berasumsi bahwa pria itu adalah pelakunya. Setelah dari situ, Will diajak si detektif berbicara empat mata di sebuah ruangan. Di sini si detektif mencoba menggali informasi dari Will. Detektif Peterson menanyai apakah hubungan istrinya dan dia baik-baik aja. Terus apakah istrinya adalah ahli waris tunggalnya sekarang, yang mana jika istrinya misalnya meninggal maka Will tidak akan kehilangan hartanya. Atau apakah Will punya musuh dalam bisnisnya? Dan apakah Will atau istrinya pernah berselingkuh? Nah, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut, Will sangat kesal dan merasa itu semua tidak ada hubungannya. Will merasa mereka hanya membuang-buang waktu di sini dan seharusnya segera bergerak mencari istrinya yang hilang. Lalu si detektif pun mengatakan dia hanya mengerjakan sesuai prosedur untuk mencari motif-motif yang kuat dalam kasus hilangnya Lisa. Singkat cerita, Will pun semakin tidak yakin dengan kerja polisi di sini. Kemudian Will mencoba mencari istrinya sendiri. Dia pergi ke rumah orang tuanya Lisa dan bertanya apakah orang tuanya Lisa pernah melihat lelaki yang ada di CCTV tadi. Dan kebetulan ibunya Lisa pernah melihat lelaki itu, Wak. Dia mengatakan lelaki itu bernama Knuckles. Dia adalah tukang yang sering memperbaiki rumah mereka. Ibunya juga yakin kalau Lisa juga mengenal si tukang itu, bahkan berteman dengan Lisa sejak dulu. Lalu ibunya Lisa pun memberitahukan alamat si Knuckles itu, Wak. Will segera berangkat ke sana sendirian dan tidak memberitahukan pihak polisi. Dia lebih yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Singkat cerita, Will pun sampai ke sana. Terlihat rumah pria itu berada di tengah hutan. Kemudian Will membawa sebuah linggis dan secara perlahan masuk ke dalam rumah itu. Sontak pria itu pun kaget ketika melihat Will sudah ada di rumahnya. Will memaksanya untuk memberitahukan di mana istrinya. Tapi si pria itu malah menolaknya. Will pun akhirnya menghajar pria itu dan memaksanya untuk bicara. Pria itu pun mengatakan kalau dirinya dipaksa oleh pria yang bernama Frank. Lalu Will menyandra si tukang itu sebagai jaminan dan memaksanya untuk memberitahukan di mana lokasi si Frank itu. Singkat cerita, Will pun pergi ke alamat yang dituju. Tapi sayangnya dia diberhentikan polisi lalu lintas karena melewati batas kecepatan. Di sini Will berusaha untuk tetap tenang dan tidak mencurigakan karena dia juga sedang menyandra si tukang yang tadi, Wak. Bisa-bisa jadi dia yang ditangkap karena itu. Oke, lanjut. Pak polisi meminta surat-surat kendaraan dan mengecek mobilnya Will. Nah, Will di sini udah mulai ketakutan, Wak, apalagi dia punya pistol di badannya. Dan saat si polisi membuka bagasinya, Will dengan cepat langsung kabur ke dalam hutan. Will berlari terus ke dalam sementara si polisi menemukan si tukang yang disandra oleh Will tadi, Wak. Di sisi lain, Will terus berlari ke arah tempat si Frank itu berada. Untungnya Will tadi sempat mendapatkan info lokasi si Frank itu berada dari si tukang yang tadi, Wak. Kemudian Will bertemu dengan seorang lelaki di tengah hutan yang berpakaian seperti pemburu. Will yakin pria berkumis yang tidak begitu kurus ini adalah anak buahnya si Frank. Karena menurutnya si Frank ini bukan orang biasa, melainkan bos mafia atau sejenisnya lah. Lalu di sini Will berpura-pura mengaku kalau dia adalah klien pentingnya si Frank agar dia dibiarkan lewat. Awalnya si pria ini nggak percaya, tapi Will berhasil menipunya dan membiarkan dirinya lewat dari situ. Lama Will berjalan, terlihat sebuah tempat yang sangat kumuh, yang mana tempat itu dijadikan pembuatan obat-obat terlarang dan bahan peledak. Dari sini kita tahu tampaknya si Frank itu adalah seorang gembong narkoboy. Lalu Will perlahan menyusup ke dalam dan mencoba mencari keberadaan istrinya. Di situ juga Will melihat si Oscar yang kasir tadi. Jadi benar memang dia adalah salah satu anak buahnya si Frank ya. Makanya tadi dia berusaha menyembunyikan rekaman CCTV yang ada di SPBU. Lanjut, Will perlahan masuk ke dalam dan melumpuhkan beberapa anak buahnya si Frank. Will kemudian masuk ke dalam dan akhirnya bertemu dengan si Frank itu, Wak. Lalu Will bertanya pada mereka di mana istrinya berada. Tapi Frank tidak mengaku kenal dengan istrinya. Will curiga dengan isi dalam box di belakang mereka dan ingin melihat isinya, Wak. Dan setelah dibuka, ternyata peti itu kosong. Lalu anak buahnya Frank langsung menembak Will. Untungnya Will dengan cepat menembak pria itu dan membuatnya tewas di tempat. Frank berhasil kabur dan posisi mereka sekarang berganti. Frank menembaki Will terus dan membuatnya kesulitan, Wak. Will tidak tinggal diam, dia pun menembak pistolnya ke arah Frank dan tidak sengaja mengenai si Frank itu. Dan sialnya si Frank itu malah tewas dan Will tidak bisa mendapatkan info lagi di mana istrinya berada. Dengan penuh frustasi, Will pun keluar dari gedung itu dan tanpa dia sadari api menyala di dalam. Itu sangat berbahaya, Wak, karena bisa meledakkan tempat itu dalam beberapa waktu lagi. Ya karena isi gudang itu bahan mudah terbakar semua ya kan. Oke, lanjut. Will berdiri dan berpikir di mana sekarang istrinya berada. Dan tak lama kemudian si Oscar kasir tadi datang dan menodongkan pistol ke arahnya. Di sini Oscar menawarkan kesepakatan padanya.
Dia janji akan memberitahukan di mana istrinya jika dia memberikan uang sebesar 20.000 US dollar. Untuk meyakinkan Will, dia pun memberikan ponselnya Lisa yang menandakan kalau Oscar emang tahu di mana keberadaan Lisa. Lalu Will pun langsung setuju, Wak. Namun sialnya tiba-tiba gudang di belakangnya malah meledak. Dan lagi-lagi harapan Will satu-satunya hilang kembali. Si Oscar meninggal di tempat akibat ledakan itu. Di sisi lain, si tukang tadi akhirnya bertemu dengan si detektif Peterson. Dia dipaksa memberitahukan di mana keberadaan si Lisa. Dengan dipaksa berkali-kali, akhirnya si tukang ini mengaku dia memang yang menculik Lisa, istrinya Will. Jadi ternyata pria ini adalah pecandu dan butuh uang, Wak. Saat dia melihat Lisa di SPBU tadi, dia pun hilaf dan menculik Lisa. Dia tahu suaminya Lisa adalah orang kaya. Dia berpikir dengan menculik Lisa, dia bisa meminta tebusan pada suaminya itu. Setelah si tukang ini menculik Lisa, dia membawanya ke bosnya yang si Frank tadi. Tapi Frank marah karena membawa Lisa ke tempatnya. Frank yakin dia akan ketahuan karena ada kamera di SPBU. Lalu Frank menyuruh si tukang ini untuk menghabisi Lisa dan menguburnya. Dia mengatakan kalau dia juga ketakutan pada Frank, makanya dia menggali tanah untuk Lisa. Dia mengatakan telah mengubur Lisa di belakang rumahnya Frank. Setelah mendapat info itu, dengan cepat para polisi pun segera datang ke TKP, Wak. Sesampainya di sana, keadaan sudah sangat berantakan. Si detektif juga melihat Will di situ dalam kondisi frustasi karena tidak menemukan istrinya. Kemudian si detektif tadi berjalan ke belakang rumahnya Frank dan mencari lubang yang dibilang si tukang yang tadi. Saat lubang itu dibuka, ternyata lubang itu kosong dan membuat si detektif lega. Itu artinya Lisa tidak dibunuh, Wak. Kemudian Will mendengar ada sebuah teriakan minta tolong tidak jauh dari situ. Will mencari sumber suara itu dari sebuah ruangan. Will dengan cepat membuka ruangan itu dan ternyata istrinya berada di situ dan masih hidup, Wak. Akhirnya Will pun berhasil menemukan istrinya yang disekap oleh para penjahat tadi. Singkat cerita, Will pun membawa kembali istrinya ke rumah orang tuanya. Lalu si detektif itu pun datang dan menyalam si Will. Dia mengatakan tidak akan memperkarakan soal ketidaksengajaannya tadi membunuh Frank dan anak buahnya. Will boleh pulang dengan tenang dan menikmati waktu bersama dengan istrinya. Lalu si detektif pun pergi dari situ. Lama kemudian istrinya Will pun datang dan mengajak Will masuk ke dalam. Itu artinya hubungan Lisa dan Will sekarang malah menjadi baik dan mereka akan hidup bersama lagi sepertinya, Wak. Dan film pun selesai. Oke, gimana, seru lah ya kan, Wak? Gimana coba orang nggak panik lagi selo-selo ngisi minyak, tiba-tiba bininya hilang. Untunglah si Will ini nggak nyerah ya kan, dan akhirnya bisa menemukan istrinya yang hilang sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekian dulu cerita dari film The Last Scene Alive. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.